Bab 1169 dikelilingi. Berita tentang pasukan Tuan Pulau Bulu Langit yang terbunuh mulai perlahan menyebar setelah Zhao Feng pergi. Hanya para patriark dari 5 kekuatan terkuat di Pulau Bulu Langit yang memiliki kekuatan untuk menerobos susunan surga Luoertsa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani membantai bawahan penguasa Pulau Bulu Langit. Siapakah orang yang menyinggung dewa sejati Guisa dan membantai para murid dan hamba ini? Pada saat ini, Zhao Feng sedang berdiri di naga ular penghancuran hitam saat menyerang wilayah Raja Pulau Bulu Langit. Sepanjang jalan, Zhao Feng melihat beberapa kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zhao Feng bahkan melihat kekuatan yang lebih kuat dari ras serigala es bermata biru. Garis keturunan naga ular itu menakutkan. Garis darah dari patriark kekuatan tertentu bergetar ketika dia merasakan naga ular penghancuran hitam terbang melewati kepalanya. Terlepas dari pasukan Sky Feather Island Lord, pakar terkuat dari pasukan lain paling banyak adalah Dewa Sejati peringkat 2. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam telah pulih ke budidaya Dewa Sejati peringkat 1, jadi mereka jelas ketakutan ketika mereka merasakan garis keturunannya. Kapan seseorang yang begitu kuat muncul di Pulau Bulu Langit? Banyak ahli berseru ketika mereka melihat naga ular hitam dan laki-laki berambut emas terbang di atas kepala mereka. Suara mendesing. Api hitam melintas di udara saat Black Destruction Serpent Dragon meninggalkan jejak api destruction hitam pekat di belakangnya. Sekarang Black Destruction Serpent Dragon telah menjadi lebih kuat, kecepatannya juga meningkat secara dramatis. Selain itu, karena Zhao Feng telah mengejar Dewa Sejati Guili ke tempat yang tidak jauh dari wilayah Raja Pulau Bulu Langit, naga ular penghancur hitam tiba dalam sebulan. Wilayah Raja Pulau Bulu Langit adalah pegunungan. Aura mengerikan yang mencapai langit bisa dirasakan dari mereka. Ada banyak kuburan yang didirikan dan beberapa aula besar dibangun di tengah pegunungan. Saat ini, ada beberapa pelayan di aula ini. Mereka relatif lebih lemah, jadi Dewa Sejati Guisa tidak memanggil mereka lebih awal. Semua orang pergi atau aku akan membunuhmu. Zhao Feng mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan meraung. Suara gemuruh menyebar dan bergema di telinga semua orang. Meskipun Zhao Feng sangat menentukan dalam hal membunuh, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Beberapa pelayan langsung terbang keluar dari aula dan bersembunyi setelah mundur dalam jarak tertentu, tapi mereka tidak pergi. Mereka mengira Zhao Feng tidak akan berani melakukan apapun. Siapa yang berani menyebabkan kekacauan di wilayah Tuan Pulau Bulu Langit? Namun, ada pengecualian untuk semuanya, dan Zhao Feng adalah pengecualian ini. Menghancurkan, Zhao Feng berkata. Naga ular penghancur hitam menyapu keluar dengan ekornya, lalu menyerbu ke depan saat melepaskan api hitam merah dari mulutnya. Bangunan-bangunan di sini terbuat dari bahan langka dan berharga dan susunannya sangat kuat, tetapi mereka dihancurkan oleh api naga penghancur hitam. Semuanya berubah menjadi abu ketika api hitam pekat itu lewat. Susunan teleportasi kuno. Tatapan Zhao Feng mendarat tepat di bawah aula. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng langsung mendarat di sebelah arai teleportasi kuno. Pada saat ini, Zhao Feng mulai ragu-ragu apakah dia harus menggunakan susunan teleportasi untuk pergi begitu saja. Tepat pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba turun. Zhao Feng, beraninya kamu menghancurkan tempat ini. Dewa Sejati Guisa melihat pemandangan di depannya, dan api amarah hampir keluar dari matanya. Zhao Feng bahkan telah menghancurkan tempat ini. Sulit untuk menjelaskan hal ini ketika kakak laki-lakinya kembali. Setidaknya membunuh Zhao Feng dan mengambil hartanya sudah cukup untuk menenangkan amarah kakaknya. Mata Dewa Sejati Guisa kemudian terfokus ke Zhao Feng. Betapa bodohnya. Arai teleportasi ini membutuhkan Arai Master untuk mengaktifkannya. Itu bisa berteleportasi ke Arai lain di Blue Ocean Bay, tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Dewa Sejati Guisa mengungkapkan tatapan dingin yang penuh ejekan. Dunia gelap langsung muncul di belakang punggung Dewa Sejati Guisa. Ini adalah kekuatan proyeksi dunia kecilnya. Dewa Sejati Guisa akan menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Mata Zhao Feng berputar. Dewa Sejati Guisa melepaskan kekuatan dunia kecilnya sejak awal. Ini berarti Zhao Feng tidak akan bisa berteleportasi dengan cara apapun.
Jika dia mencoba bersembunyi di dunia tata ruang berkabut lagi, banyak kekurangan akan terungkap. Suara mendesing. Naga ular penghancuran hitam tiba di sebelah Zhao Feng. Meskipun itu telah pulih kembali ke Dewa Sejati peringkat 1, itu tidak cukup untuk berurusan dengan Dewa Sejati peringkat 3. Pukulan hantu langit, Dewa Sejati Guisa meninju Zhao Feng. Dengan tambahan dunia gelapnya, itu bahkan lebih kuat. Zhao Feng tidak mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik. Dia hanya berdiri di dalam proyeksi dunia kecil Dewa Sejati Guisa sambil tersenyum. Cahaya keemasan yang melamun tiba-tiba melintas melalui mata kiri Zhao Feng saat mengunci serangan Dewa Sejati Guisa dan langsung menganalisis strukturnya. Tinju hitam tiba-tiba keluar dari mata kiri Zhao Feng. Apa? Dewa Sejati Guisa langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir saat dia menyaksikan dua tinju bentrok di udara. Zhao Feng sebenarnya menggunakan teknik pertempuran yang sama persis dengannya, dan kekuatannya juga sama. Naga ular penghancur hitam tiba-tiba melepaskan kekuatan penghancur terlarang dari sisi kiri Dewa Sejati Guisa. Tidak bagus, Origin Power of Destruction. Ekspresi Dewa Sejati Guisa berubah. Dia telah merasakan Black Destruction Serpent Dragon, tetapi pemandangan barusan terlalu mengejutkan, jadi dia melupakannya sejenak. Dia tidak pernah meremehkan Black Destruction Serpent Dragon karena memiliki garis keturunan dari Destruction Dragon Rache. Penghancuran nafas naga, naga ular penghancuran hitam memuntahkan api ilahi hitam pekat. Bola api raksasa berwarna hitam merah tua seperti matahari tampaknya membakar segalanya saat muncul di langit dan bumi. Bahkan dunia kecil Dewa Sejati Guisa sedang dibakar. Udara yang mengerikan menyebarkan matahari hitam pekat. Menjadi Dewa Sejati tingkat 3, Dewa Sejati Guisa jelas memiliki banyak kartu tersembunyi. Naga ular penghancuran hitam tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Dewa Sejati Guisa memegang tombak perak gelap yang dihiasi tulang. Ujung tombak tampak seperti lidah yang menyembul dari rahang tengkorak yang menakutkan dan mengerikan. Namun, ketika dia berhasil memblokir serangan Black Destruction Serpent Dragon, api mata petir kesengsaraan Zhao Feng selesai terbentuk. Bola petir putih keemasan meledak di wajah Dewa Sejati Guisa. Dewa Sejati Guisa merasa seolah-olah 10.000 petir membombardir jiwanya, dan dia sangat kesakitan. Zhao Feng tidak berhenti setelah pukulan ini, dia mengeluarkan sepotong logam segitiga. Sepotong logam segitiga berubah menjadi pedang hitam panjang, dan garis hijau di atasnya bersinar dengan cahaya keemasan samar. Zhao Feng langsung menebas setelah dia menggabungkan penghapusan petir api dan kekuatan ilahi ke dalamnya. Little Black, ayo pergi. Zhao Feng menempatkan naga ular penghancuran hitam ke dunia tata ruang berkabut, lalu menyentuh pusaran air di bola emas misterius sehingga dia berteleportasi ke alam mimpi kuno. Zhao Feng hanya menggunakan kemampuan duplikasi mata kirinya untuk menarik perhatian Dewa Sejati Guisa sehingga dia bisa melepaskan siklus serangan. Namun, begitu Dewa Sejati Guisa pulih, dia masih memiliki keuntungan. Zhao Feng tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Dewa Sejati Guisa. Dia hanya melakukan segalanya sekarang untuk memberitahu Dewa Sejati Guisa bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa diinjak-injak. Dia sudah bisa merusak Dewa Sejati Guisa, dan dia akan segera bisa membunuhnya. Jika Dewa Sejati Guisa tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi. Tetapi jika dia masih ingin membunuh Zhao Feng, maka itu akan menjadi saat kematiannya saat Zhao Feng muncul lagi. Zhao Feng, Dewa Sejati Guisa meraung saat dia melepaskan amarah di dalam hatinya. Dia telah terluka oleh nafas naga penghancuran sekarang, dan jiwanya kemudian terluka parah oleh api mata petir kesengsaraan Zhao Feng. Dia kemudian harus menghadapi senjata suci Zhao Feng juga. Dari awal sampai akhir, dia bersikap defensif. Namun, pada saat ini, Zhao Feng menghilang keluar angkasa sekali lagi. Dewa Sejati Guisa tidak bisa membalas dendam bahkan jika dia menginginkannya. Zhao Feng, kamu memaksaku melakukan ini. Dewa Sejati Guisa berteriak sebelum pergi. Dewa Sejati Guisa mengambil token setelah mundur beberapa puluh ribu mil dan mengirimkan pesan, semua ahli Dewa Sejati, datang ke tempat ini. Dewa Sejati Guisa tidak bodoh, Zhao Feng telah bersembunyi di dimensi itu selama setengah tahun dan hanya muncul kembali saat Dewa Sejati Guisa pergi. Ini berarti Zhao Feng bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar. Dengan demikian, Dewa Sejati Guisa mundur beberapa lusin ribu mil dan mengumpulkan semua ahli Dewa Sejati dari Pulau Bulu Langit untuk benar-benar mengelilingi tempat ini. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng bisa tetap bersembunyi selamanya.
Beberapa dari orang-orang ini berspesialisasi dalam hukum luar angkasa, jadi mereka bahkan mungkin dapat menemukan salah satu kekurangan Zhao Feng atau menghentikan Zhao Feng untuk kembali ke dimensi yang tidak diketahui itu lain kali. Saat Dewa Sejati Guisa menyelesaikan semua itu, susunan teleportasi di bawah api naga hitam merah menyala dengan cahaya perak, dan sosok putih muncul. Guisa, apa yang terjadi? Orang ini mengenakan jubah putih dan memiliki ekspresi dingin. Rambutnya putih, tapi sepertinya dia belum terlalu tua. Tubuh Dewa Sejati Guisa bergetar saat melihat orang ini. Kakak laki-lakinya telah kembali. Gangguan aneh tiba-tiba muncul di angkasa. Raja Pulau Bulu Langit sedikit mengangkat kepalanya, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia melihat ke arah area di mana gangguan aneh di luar angkasa muncul. Hati Zhao Feng tidak bisa tenang di alam mimpi kuno. Penguasa Pulau Bulu Langit telah kembali. Zhao Feng awalnya mengira bahwa kakak laki-laki dari Dewa Sejati Guisa dan Dewa Sejati Guili adalah seorang lelaki tua, tetapi ia masih muda. Ini berarti dia sangat berbakat, seorang jenius yang mampu berkultivasi ke peringkat Dewa Sejati di usia yang begitu muda. Raja Pulau Bulu Langit adalah Dewa Sejati peringkat 4, dan dia orang terkuat di Pulau Bulu Langit. Sepertinya aku tidak akan bisa pergi untuk waktu yang lama sekarang. Zhao Feng tersenyum tak berdaya. Dia telah menyebabkan kehancuran di sini dalam upaya untuk menakut-nakuti dan membuat marah Dewa Sejati Guisa. Dia tidak berharap penguasa Pulau Bulu Langit akan kembali. Meskipun perbedaan antara alam mimpi kuno dan alam dewa kuno yang desolet tidak terlalu besar, Zhao Feng tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jalan seni bela diri harus berkeliaran dengan bebas dan tidak takut risiko atau bahaya. Pada saat ini, Zhao Feng benar-benar terkepung. Jika dia tidak berani pergi, ini akan sangat mempengaruhi mentalitasnya, dan itu mungkin menjadi masalah saat menjalani kesengsaraan petir. Namun, Zhao Feng telah menyebabkan terlalu banyak masalah kali ini. Keluar saat Lord Pulau Bulu Langit kembali sama dengan langsung menuju kematiannya. Ahli Dewa Sejati dari Pulau Bulu Langit menuju ke tempat ini. Mereka awalnya tidak senang dengan perintah Dewa Sejati Guisa, tetapi mereka langsung tidak memiliki perselisihan lagi ketika mereka melihat Raja Pulau Bulu Langit. Para ahli Dewa Sejati di antara mereka yang berspesialisasi dalam hukum spasial dan susunan segera membuat susunan terlarang yang mencakup beberapa puluh ribu mil. Beberapa lusin orang melayang di udara sejauh 10.000 mil, semuanya adalah ahli Dewa Sejati. Jika ini berhasil, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tuan Pulau Bulu Langit memiliki ekspresi dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dewa Api Langit Sejati juga hadir, tetapi Tuan Pulau Bulu Langit tidak mengganggunya bahkan setelah dia menjelaskan semuanya. Tuan Pulau itu terlalu menghina. Hati True God Skyfire juga dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap Zhao Feng menyebabkan begitu banyak masalah sendirian. Sai, aku mencapai akhir umurku, dan perlombaan domba emas api yang berkobar juga akan jatuh. Ini mungkin alasan mengapa penguasa Pulau Bulu Langit terlalu menghina untuk mengambil tindakan terhadapku. Dewa Langit Api Sejati menghela nafas di dalam hatinya. Zhao Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri setelah kamu muncul kembali bahkan jika kamu memiliki sayap. Dewa Sejati Guisa memiliki ekspresi yang kejam. Bab 1170 Tanah Suci Alam Dewa. Zhao Feng duduk di puncak gunung dalam alam mimpi kuno. Kilat dan cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Beberapa sumber daya berharga dan kristal dewa ditempatkan di depannya dan diserap ke dalam pusaran kekuatan suci miliknya. Matahari keemasan yang cerah di kejauhan memancarkan sinar cahaya yang berapi-api ke tubuh Zhao Feng, yang meningkatkan kecepatan kultivasinya. Pada saat tertentu, tubuh Zhao Feng melepaskan kilatan petir keemasan yang meninggalkan tanda hangus yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Metal of Wind Lightning di sekitar tubuh Zhao Feng menjadi semakin terang sampai melepaskan cahaya keemasan yang menusuk mata. Pada saat ini, Zhao Feng seperti matahari keemasan yang berbenturan dengan matahari di langit, tetapi cahaya yang memancar dari Zhao Feng mulai perlahan memudar dan mundur ke dalam tubuh Zhao Feng. 5 teknik elemen angin petir telah menembus ke tahap akhir dari Metal of Wind Lightning. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menghela napas. Tapi kekuatan ini masih belum cukup. Meskipun Metal of Wind Lightning miliknya telah berkembang, Zhao Feng tidak mengungkapkan terlalu banyak kegembiraan. Meskipun dia berkultivasi di alam mimpi kuno tanpa masalah, dia masih tahu semua bahaya di dunia luar. Saat ini tidak ada orang di sekitar wilayah Tuan Pulau Bulu Langit,
tetapi Zhao Feng tahu orang-orang ini hanya bersembunyi, termasuk Dewa Sejati Guisa dan Tuan Pulau Bulu Langit sendiri. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Zhao Feng dikelilingi oleh setiap ahli di Pulau Bulu Langit. Begitu dia keluar, dia akan diserang oleh semua ahli ini. Bahkan Dewa Sejati tingkat 5 akan terbunuh. Namun, masih ada harapan. Zhao Feng sudah memikirkan dua opsi. Yang pertama adalah Zhao Feng menerobos ke alam ilahi surgawi. Dia setidaknya bisa menjadi Dewa Sejati peringkat 2, dan kemudian Zhao Wang dan Zhao Wan juga bisa menerobos ke alam ilahi surgawi. Setelah mereka semua menerobos ke alam ilahi surgawi dan mengkonsolidasikan kultivasi mereka, mereka mungkin dapat menyerang dan melarikan diri. Pilihan kedua adalah menghabiskan banyak sumber daya pada naga ular penghancuran hitam dan membantunya memulihkan kekuatannya. Naga ular penghancuran hitam sebanding dengan dewa kuno di puncaknya, jadi jelas sangat kuat. Itu tidak menempatkan sedikit penguasa Pulau Bulu Langit di matanya. Namun, kedua opsi ini memiliki kelemahan besar. Opsi pertama berarti Zhao Feng dan dua klonnya akan kehilangan banyak potensi mereka, yang berarti jalur bela diri mereka di masa depan akan lebih sulit. Pilihan kedua akan membawa bahaya bagi Zhao Feng. Setelah semua, akan jauh lebih mudah bagi naga ular penghancuran hitam untuk melarikan diri dari kendalinya semakin kuat. Aku akan meningkatkan kekuatanku dulu. Masih harus ada metode lain. Zhao Feng berhenti memikirkannya untuk saat ini. Dia memikirkan pilihan lain sekarang, tetapi itu memiliki efek samping yang lebih buruk, jadi Zhao Feng memutuskan untuk berpikir sambil berkultivasi. Dia hanya harus memilih opsi dengan efek samping terlemah jika dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik. Sepasang sayap petir emas terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menghilang ke langit. Ada banyak aspek yang bisa ditingkatkan Zhao Feng sekarang. Selain Metal of Wind Lightning yang baru saja menerobos, ada juga Secret Lightning Body miliknya, teknik garis keturunan mata, teknik Metal Lightning Light Wings, dan darah dewa di jari telunjuknya. Zhao Feng menghabiskan setiap hari di alam mimpi kuno untuk mengolah dan meningkatkan dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu, tetapi ahli dewa sejati dari Pulau Bulu Langit masih menjaga di luar. Setengah tahun bukanlah apa-apa bagi para ahli dewa sejati. Ahli dewa sejati yang hadir, kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 50.000 tahun. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Pulau Bulu Langit yang tahu bahwa daerah lain dari alam Dewa Desolet kuno benar-benar terkejut. Badai menyapu semua orang, dari kekuatan yang lebih besar hingga kekuatan yang lebih kecil. Di Istana Biru Keemasan yang mempesona di Blue Ocean Bay, jalur putih bersinar muncul di atas dudukan batu tua. Itu memancarkan aura kuno yang tampaknya lebih murni dari alam Dewa Desolet kuno. Dimensi rahasia kuno liar telah berhasil terhubung. Suara tua tapi cerah bergema di langit dan bumi, menyebabkan sosok kuat di dekatnya bergetar. Suara itu barusan adalah patriark dari ras giok emas, Dewa Giok Cahaya Kuno. Pada saat ini, beberapa ahli dewa sejati tua di sebelah stand batu datang ke jalan setapak dan mengeluarkan beberapa item. Barang-barang ini bersinar dengan warna berbeda saat menutupi jalur. Melaporkan kepada patriark, kultivasi tertinggi yang dapat ditahan oleh jalur ini adalah dewa sejati peringkat 5. Mata tetua itu berbinar. Dimensi rahasia kuno liar dibuka setiap 10.000 tahun sekali, dan biasanya, budidaya tertinggi yang diizinkan untuk masuk hanyalah peringkat 3 atau peringkat 4 dewa sejati. Untuk tempat seperti Blue Ocean Bay, batas murid yang bisa masuk bahkan lebih rendah. Rupanya, 30 juta tahun yang lalu, peringkat 5 dewa sejati dari berbagai kekuatan di alam Dewa Desolet kuno telah masuk, dan sejak saat itu, kultivasi tertinggi yang diizinkan untuk masuk adalah peringkat 4 dewa sejati. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jalur kali ini memungkinkan peringkat 5 dewa sejati untuk masuk bahkan di tempat seperti Blue Ocean Bay. Bahkan peringkat 5 dewa sejati diizinkan masuk. Bagus. Saya tidak berpikir bahwa saya, Dewa Sejati Tianhua, akan memiliki kesempatan untuk memasuki dimensi rahasia kuno liar. Seorang penatua dalam kelompok yang tidak memiliki kerutan di wajahnya memiliki ekspresi bersemangat saat dia memancarkan cahaya keemasan. Dia adalah Dewa Sejati peringkat 5 terkuat dalam ras, jadi jika Dewa Sejati peringkat 5 diizinkan memasuki dimensi rahasia kuno liar, dia akan menjadi yang pertama pergi. Patriark dari ras giok emas terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. Jika peringkat 5 dewa sejati dapat masuk bahkan di Blue Ocean Bay,
maka kekuatan di tengah benua akan memiliki dewa sejati peringkat 6 atau bahkan dewa kuno masuk. Dari sudut pandang Bapa Bangsa, ini belum tentu merupakan hal yang baik. Biarkan murid-murid Dewa Kuasi yang telah mendapatkan tempat masuk lebih dulu. Murid yang lebih muda tidak jauh dari stand batu sudah menjadi tidak sabar sebelum Patriark Golden Jade Rache selesai berbicara. Ada kekayaan tak terbatas di dimensi rahasia kuno liar, dan ada batas pada tingkat budidaya. Dimensi rahasia ini pada dasarnya dibuat untuk murid-murid Dewa Semu. Untuk mendapatkan gelar Dewaku, seseorang harus memiliki kekuatan ilahi dan dapat menerobos ke alam ilahi surgawi setiap saat dengan keyakinan 100%. Meskipun mereka secara teknis hanya demigod, kekuatan mereka sangat hebat. Sebagai contoh, Dewa Kuasi terkuat dari ras giok emas, Dewa Kuasi Dilin, memiliki rekor membunuh dewa sejati peringkat 2. Meskipun mereka menemukan bahwa peringkat 5 dewa sejati dapat masuk, murid-murid Dewa Kuasi ini sudah mendapatkan tempat. Perlombaan tidak bisa mencabut hak mereka untuk masuk sekarang. Orang pertama, Dewa Kuasi Dilin, ahli Kuasogat dari Golden Jade Rache, mulai masuk dengan pengumuman tetua. Perlombaan giok emas memiliki total 16 titik kuasi dewa. Di urutan ketiga dari 16 terakhir adalah seorang pemuda berkulit putih, tapi wajah tampannya sedikit tegang. Orang ini adalah Si Feng, jenius nomor 1 di Pulau Bulu Langit. Dia telah mendapatkan tempat karena koneksi tuannya, tetapi dari para murid Dewa Kuasi yang memasuki dimensi rahasia kuno liar, dia hanya ketiga yang terakhir. Para murid Kuasogat segera selesai masuk. Dewa sejati Tianhua, lindungi murid ras Dewa Kuasi, kata Patriark dari Golden Jade Rache. Dimengerti, Patriark. Dewa sejati Tianhua adalah dewa sejati peringkat 5 terkuat dalam perlombaan giok emas, jadi tidak ada yang mengatakan apapun tentang dia yang masuk lebih dulu. Dia awalnya tidak memiliki tempat karena peringkat 5 dewa sejati dari ras giok emas belum pernah masuk sebelumnya. Bahkan dewa sejati peringkat 4 tidak, tetapi untuk beberapa alasan, kali ini berbeda. Dari sudut pandang dewa sejati Tianhua, ini adalah kekayaan yang telah diberikan surga kepadanya. Suara mendesing. Dewa sejati Tianhua segera memasuki jalur, tetapi jalur itu mulai bergetar dan menjadi kabur. Semua orang tahu ini berarti jalurnya menjadi tidak stabil. Peringkat 5 dewa sejati tidak akan bisa masuk lagi. Peringkat 4 dewa sejati. Dewa sejati peringkat 4 terkuat dari ras kemudian masuk, membuat jalur putih menjadi lebih kabur. Dengan masuknya setiap orang tambahan, jalurnya akan redup. Hanya 2 dewa sejati peringkat 4 yang bisa masuk. Peringkat 3 dewa sejati. Dewa sejati tingkat 3 dari perlombaan masuk. Tetapi saat dia memasuki jalur, beberapa celah spasial muncul dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Perlombaan batu giok emas sangat sunyi. Dewa sejati tingkat 3 telah mati begitu saja. Peringkat 2 dewa sejati. Peringkat 2 dewa sejati yang memperoleh tempat dengan hati-hati masuk dan berhasil melewatinya. Perlombaan batu giok emas hanya berhenti mengirim orang ketika jalurnya benar-benar menghilang. Beberapa dewa sejati yang lebih tua menyadari bahwa jumlah orang dari ras giok emas yang berhasil memasuki dimensi rahasia kuno liar hampir 2 kali lipat dari yang terakhir kali. Di tempat lain di zona Gulong, bola cahaya putih raksasa melayang di udara di atas tanah suci dewa yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Istana dan bangunan mengapung di dalam bola cahaya. Pada saat tertentu, sosok dengan gambar aneh di wajah mereka dan sepasang mata tajam memasuki bola cahaya. Burung-burung kuasi dewa surga telah masuk. Mata dewa kuasi dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya di belakang dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Rupanya, pemakan langit Dewa Kuasi telah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa sejati peringkat 4. Setelah keberuntungan yang dia peroleh di sana, kemungkinan besar dia akan menjadi lebih kuat. Dia bahkan mungkin menjadi dewa-dewa di masa depan dan menjadi salah satu tetua dari surga yang memakan tanah suci. Petik 2. Mata wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Jika pasukan lain dari zona Gulong mendengar ini, mereka akan terkejut. Dewa-dewa adalah peringkat di atas dewa kuno, tetapi hanya dianggap sebagai penatua di sini. Namun, jika beberapa kekuatan puncak bintang 4 atau kekuatan bintang 5 mendengar kata-kata tanah suci, mereka tidak akan begitu terkejut lagi. Tanah suci alam dewa adalah keberadaan terlarang di alam dewa kuno yang sunyi. Beberapa kekuatan bintang 4,5 bahkan belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Tanah suci alam dewa misterius, dan mereka menguasai 18 zona di alam dewa kuno yang sunyi.
Tidak setiap zona memiliki tanah suci alam dewa. Murid lain mulai masuk setelah Dewa Kuasi Surga Swallower masuk. Ayo berpencar sekarang, seorang tetua yang sosoknya tampak menyatu dengan udara berkata. Tepat pada saat ini, sebuah tanda muncul di tangannya, dan sepotong informasi memasuki otaknya. Saat ini, hanya sebagian dari zona Gulong yang dapat memasuki dimensi rahasia kuno liar. Zona lain di alam dewa kuno yang desolet tidak memiliki tanda-tanda terhubung sama sekali. Petik 2. Ekspresi sesepuh berubah secara dramatis setelah mengetahui berita penting ini. Tanah suci alam dewa lainnya di alam dewa kuno yang sunyi perlahan mendapatkan berita ini juga. Hanya sebagian dari zona Gulong yang berhasil terhubung ke dimensi rahasia kuno liar. Namun, mereka tidak menganggapnya aneh. The Ancient Desolate Realm of God sangat besar. Dimensi rahasia kuno liar mungkin baru saja dimulai dari zona Gulong sebelum perlahan-lahan bergerak. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi dimensi rahasia kuno liar untuk mencapai bagian lain. Ini hanya berarti bahwa zona Gulong memiliki keunggulan, dan kekuatan besar lainnya hanya bisa menunggu sampai dimensi rahasia kuno liar tiba. Mungkin butuh berhari-hari atau bahkan sebulan. Dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng terus mengolah Metal of Wind Lightning. Jari kirinya terus menyatu dengan darah dewa, dan dia terus menganalisis tingkat ketiga dari teknik membelah jiwa. Bagian lain dari kesadarannya terfokus pada hal lain. Ras humanoid tiba-tiba muncul dalam indera Zhao Feng yang mengejutkannya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat ras di alam mimpi kuno yang tidak muncul dalam bentuk aslinya. Bab 1171 Dimensi Rahasia Kuno Liar. Di dalam hutan yang mengeluarkan aura kuno dan surga bumi Yuan Qi yang bahkan lebih murni dari alam dewa desolet kuno, seorang pria muda dengan mata jernih dengan hati-hati berjalan berkeliling dengan ekspresi penasaran. Kulitnya agak biru dan tertutup lapisan sisik. Apakah ini dimensi rahasia kuno yang liar? Laki-laki itu bersemangat. Namanya Wei Ke, dan dia dari perlombaan skala biru di zona Gulong. Dia sangat berbakat dan berhasil menjadi demigod hanya dalam 100 tahun, menjadi anggota dalam rasnya. Wei Ke menunjukkan kekuatannya saat bersaing memperebutkan tempat untuk memasuki dimensi rahasia kuno liar, tapi dia masih salah satu keberadaan terbawah di antara Blue Scarlet Rache. Biar aku lihat petanya dulu. Niat Wei Ke memeriksa peta kasar yang muncul di benaknya. Ini adalah peta yang dibuat dari semua anggota Blue Scarlet Rache, generasi demi generasi memasuki dimensi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, mereka masih tidak dapat menyatukan peta menjadi satu kesatuan. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar dimensi rahasia kuno yang liar. Dimensi rahasia kuno liar adalah alam desolet kuno dari dimensi rahasia terbesar Tuhan, dan biasanya dibuka hanya sekali setiap 10.000 tahun. Hanya 1000 tahun telah berlalu sejak dimensi rahasia kuno liar dibuka terakhir kali. Dari sudut pandang Wei Ke, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bahwa dia bisa masuk. Saya tidak tahu di mana saya. Niat Wei Ke kembali ke tubuhnya. Para senior lomba mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Saya harus menghubungi anggota lomba lainnya terlebih dahulu. Petik 2. Token berbentuk ikan biru muncul di tangan Wei Ke. Ini adalah token pesan. Selama dia memiliki token ini, dia bisa mengirimkan pesan dalam jarak tertentu. Namun, Wei Ke tidak merasakan apapun dari tokennya, yang berarti tidak ada anggota Blue Scarlet Rache lainnya di dekatnya. Dimensi rahasia kuno yang liar terlalu besar. Tidak ada seorang pun dari Blue Scarlet Rache di sekitarku. Wei Ke menghela nafas sebelum mengungkapkan ekspresi tegas. Jika itu masalahnya, maka dia hanya harus pindah sendiri. Suara mendesing. Wei Ke dengan hati-hati terbang di sekitar hutan saat dia memeriksa sekelilingnya. Ini adalah rumput jiwa darah. Mata Wei Ke berbinar saat dia melihat ramuan merah cerah ke arah tertentu. Rumput jiwa darah dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang dan sangat membantu untuk menerobos. Pada saat yang sama, itu juga membantu jiwa. Itu tidak dianggap sangat berharga bagi para ahli demigod, tapi ada seluruh bidang rumput jiwa darah di depannya dengan setidaknya beberapa ratus gumpalan. Raungan marah terdengar tidak jauh tepat ketika Wei Ke hendak mengambil rumput jiwa darah, dan cahaya berwarna darah melintas ke arahnya. Sebuah pedang langsung muncul di tangan Wei Ke saat dia mengirimkan riak air ke kejauhan, yang menebang beberapa pohon dan melemparkannya ke cahaya berwarna darah. Blood Yuan Rache, mata Wei Ke tertuju pada bola cairan lengket berwarna darah di depannya. Ras Blood Yuan dapat melahap darah ras lain dan berubah menjadi bentuk apapun yang mereka inginkan.
Itu peringkat 8.612 di antara 10.000 ras kuno. Seperti yang diharapkan, semua 10.000 ras kuno di sini ada dalam kondisi aslinya. Wei Ke mengungkapkan ekspresi terkejut, dan niat bertempur terpancar darinya. Anggota Blood Yuan Rache ini juga seorang demigod, tapi Wei Ke adalah seorang kuasogat, jadi dia jauh lebih kuat. Selanjutnya, garis keturunan dari Blue Scarlet Rache juga lebih kuat. Namun, lebih banyak cahaya berwarna darah tiba-tiba melintas ke arahnya. Bidang cahaya yang sangat besar mengguncang hati Wei Ke. Pada saat ini, seorang pria tampan berambut emas muncul. Kecepatan Zhao Feng sangat cepat, dan dia langsung tiba di sebelah Wei Ke. Dia mengedarkan intetnya dan membiarkan Wei Ke lolos dari bahaya. Sosok dari Blood Yuan Rache perlahan menghilang setelah mereka terbang sebentar. "Terima kasih sudah membantu saya," Wei Ke berkata dengan senyum tipis dan rasa terima kasih di matanya. Kecepatan Zhao Feng setidaknya 2 kali lipatnya. Ini membuat Wei Ke menghormati Zhao Feng. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng seharusnya menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dari kekuatan bintang 4,5 setidaknya. Dimensi rahasia kuno liar dipenuhi dengan bahaya, dan banyak ras saling membunuh untuk mendapatkan sumber daya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan peduli dengan Wei Ke, tetapi Zhao Feng menyelamatkan hidupnya. Ini berarti Zhao Feng bukanlah orang yang jahat. Tidak perlu berterima kasih, tapi kenapa kamu muncul di sini sendirian? Zhao Feng bertanya. Kenyataannya, Zhao Feng telah memperhatikan Wei Ke segera setelah dia tiba, tetapi dia tidak mengganggunya karena Wei Ke tidak terlalu kuat dan Zhao Feng terlalu malas untuk memperbudaknya. Namun, menjadi penasaran saat Wei Ke mengeluarkan token pesan. Zhao Feng kemudian perlahan mendekati dan menyaksikan secara rahasia. Zhao Feng bahkan dengan sengaja mengatur perlombaan Blood Yuan sekarang juga. "Apakah kamu juga tidak sendirian?" Wei Ke bertanya dengan aneh sebelum menambahkan, mereka yang memasuki dimensi rahasia kuno liar dipindahkan ke tempat-tempat acak. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Dari sudut pandang Wei Ke, bagian kedua dari kalimat itu sama sekali tidak berguna, tetapi itu menyebabkan gelombang mengamuk di benak Zhao Feng. Dimensi rahasia kuno yang liar. Zhao Feng telah mendengar sedikit tentang dimensi rahasia ini di Exchange Spiritual Hall. Ini adalah dimensi rahasia kuno yang liar? Zhao Feng ingin menanyakan pertanyaan ini tetapi tidak melakukannya. Jika alam mimpi kuno benar-benar dimensi rahasia kuno yang liar dan Zhao Feng menanyakan pertanyaan ini, Wei Ke akan berpikir Zhao Feng adalah seorang yang terbelakang. Peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng bergerak-gerak sebentar sebelum menjadi tenang. "Nama saya Wei Ke. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya untuk sementara waktu?" Wei Ke segera bertanya. Tidak ada arti lain yang terlihat di matanya yang jernih. Dia hanya mendengar tentang bahaya di dimensi rahasia kuno liar, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika bukan karena Zhao Feng membantunya, dia mungkin sudah terbunuh. Saat menawarkan undangannya, Wei Ke mulai merasakan kultivasi Zhao Feng. Sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat darinya. "Nama saya Zhao Feng. Lebih aman untuk bekerja sama?" Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia awalnya hanya berencana untuk mendapatkan beberapa informasi dari Wei Ke dan pergi. Tetapi Wei Ke sederhana dan tidak memiliki niat buruk, dia bahkan mengundang Zhao Feng untuk segera bekerja bersama. Zhao Feng masih tidak percaya bahwa tempat ini adalah dimensi rahasia kuno yang liar, jadi dia berencana untuk bekerja sama dengan Wei Ke sebentar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika alam mimpi kuno benar-benar dimensi rahasia kuno yang liar, itu berarti bahwa para jenius dari alam dewa kuno yang sunyi sedang menjarah sumber dayanya sendiri. Dia tidak akan hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Alam mimpi kuno selalu menjadi tempat yang dijarah Zhao Feng secara eksklusif. Tetapi sekarang, banyak jenius dari alam dewa kuno yang sunyi telah datang. Kekuatan Brother Zhao sangat tinggi. Anda harus menjadi ahli puncak dari kekuatan bintang 4,5 kan? Wei Ke bertanya sambil tersenyum dan memperlakukan Zhao Feng sebagai teman. "Aku baik-baik saja, tapi kekuatan di belakangku tidak terlalu kuat," Zhao Feng berkata. Satu-satunya kekuatan di belakangnya adalah ras domba emas api yang berkobar, yang akan dianggap sangat lemah. "Wei Ke, ayo kita lewat sini. Saya merasakan aura yang sangat berbahaya ke arah itu," Zhao Feng berkata. Kenyataannya, daerah ini adalah wilayah Zhao Feng. Jika dia pergi ke sana bersama Wei Ke, itu sama dengan membantu seseorang mencuri sumber dayanya sendiri.
Selanjutnya, ras yang dia perbudak di sana tidak akan menyerang Zhao Feng, yang akan membuat Wei Ke curiga. Baik, Wei Ke tidak terlalu banyak berpikir dan menuju ke arah lain bersama Zhao Feng. Berapa banyak orang dari ras saudara Wei yang memasuki dimensi rahasia kuno liar? Zhao Feng mulai menanyakan lebih banyak informasi. Perlombaan skala biru hanyalah kekuatan bintang 4,5, jadi hanya 45 orang yang masuk, tapi kita juga memiliki dewa sejati tingkat 5 yang kuat. Akan lebih bagus jika kita bertemu dengannya, Wei Ke berkata tanpa berpikir terlalu banyak. 45 orang, peringkat 5 dewa sejati. Mata Zhao Feng membeku sesaat saat dia menjadi tertegun. Menurut tebakan Zhao Feng, 45 orang ini paling banyak adalah dewa kuasi atau dewa sejati peringkat 2. Dia tidak pernah mengharapkan peringkat 5 dewa sejati untuk masuk juga. Peringkat 5 dewa sejati bahkan lebih kuat dari Tuan Pulau Bulu Langit. Zhao Feng, hati-hati, Wei Ke tiba-tiba meraung, dan pedang di tangannya melepaskan riak air saat dia menyerang kera petir api langit. Kera petir api langit ini jelas bukan orang yang diperbudak Zhao Feng. Itu lebih kuat, itu telah mencapai puncak tingkat dewa sejati peringkat 1. Ekspresi Zhao Feng sedikit dingin. Wei Ke tidak cukup kuat untuk menghadapi kera petir api langit dan akan berada dalam bahaya, tetapi Wei Ke tidak terlalu memikirkannya. Ini sedikit mengubah kesan Zhao Feng tentang alam dewa kuno yang sunyi. Dia awalnya berpikir bahwa semua orang di alam dewa kuno yang desolat hanya peduli tentang kekuatan dan kekayaan. Zhao Feng mengedarkan Metal of Wind Lightning dan menyerbu keluar. Zhao Feng meninju, dan tinju emas petir mendarat di dada kera Sky Fire Lightning. Wei Ke tidak merasakan gumpalan metal inten memasuki tubuh Sky Fire Lightning AP dan merusak organ internalnya. Wei Ke tidak terlalu lemah, dia jauh lebih kuat dari dewa sejati peringkat 1. Dengan upaya gabungan dari dia dan Zhao Feng, mereka segera berhasil membunuh kera petir api langit. Zhao Feng membiarkan Wei Ke mengambil sebagian besar bahan berharga di tubuh Sky Fire Lightning AP. Saudara Zhao tidak hanya cepat, tapi juga sangat kuat. Wei Ke menunjukkan senyum murni. Seseorang dari ras saya dekat, Wei Ke berkata setelah merasakan token biru. Setelah memastikan arah, Wei Ke dan Zhao Feng mulai bergerak dan segera bertemu dengan beberapa anggota ras Wei Ke lainnya. Anda dari Blue Scarlet Rache? Seorang laki-laki kuning dengan alis tajam dan ekspresi arogan melirik Wei Ke. Hu Cheng, orang ini memang dari Blue Scarlet Rache, tapi orang di sebelahnya bukan, kata seorang wanita cantik di sebelah pria berbaju kuning. Dia memiliki garis biru di kulitnya yang lembut dan tubuhnya proporsional. Kakak Hu Cheng, saya Wei Ke. Senang sekali bisa melihatmu di sini. Wei Ke sangat bersemangat saat dia berdiri di samping Hu Cheng dan Ma Lingxi. Wei Ke, tidak masalah jika kamu ikut dengan kami, tapi kami tidak tahu dari ras mana orang ini berasal, dan dia hanya berada di tahap puncak alam cahaya mistik. Menjadi anggota kuat dari Blue Scarlet Rache, Hu Cheng jelas tidak bisa meninggalkan anggota lain dari rasnya, tapi tatapannya ke arah Zhao Feng dipenuhi dengan jijik. Dia tidak mengerti dari kekuatan mana Zhao Feng berasal. Mengapa mereka membiarkan dia, yang hanya berada di tahap puncak alam cahaya mistik, ke dalam dimensi rahasia kuno liar? Setiap orang dari ras skala biru yang memasuki dimensi rahasia kuno liar setidaknya adalah dewa semu atau dewa sejati peringkat 2. Namun, setelah memikirkannya, itu mungkin karena ras Zhao Feng terlalu lemah. Semua dewa kuasi dan dewa sejati mereka telah masuk, tetapi masih ada tempat yang tersisa. Kakak Hu Cheng, saya bertemu Zhao Feng ketika saya pertama kali tiba. Dia lebih kuat dariku, Wei Ke berkata dengan sederhana. Hehe, kalau begitu dia bisa ikut dengan kita. Ma Lingxi tersenyum dan berkata. Dari sudut pandangnya, Wei Ke hanya mengatakan itu karena dia ingin menjaga Zhao Feng. Bagaimana puncak alam cahaya mistik lebih kuat dari dewa semu? Jika Lingxi berkata begitu, maka dia bisa ikut dengan kita. Tapi kamu juga harus memainkan peranmu jika kita menghadapi bahaya. Tatapan Hu Cheng ke arah Ma Lingxi sedikit berapi-api. Dia kemudian memandang Zhao Feng dengan jijik. Dengan kultivasinya, Zhao Feng mungkin akan segera mati, jadi tidak masalah apakah dia ikut dengan mereka atau tidak. Pikiran utamanya tertuju pada Ma Lingxi. Meskipun Ma Lingxi bukan kecantikan nomor 1 dalam balapan, dia sangat cantik. Hu Cheng adalah yang terkuat di antara kelompok 4 mereka, dan dia bisa pamer ke Ma Lingxi nanti dan memenangkan hatinya. Bab 1172 Azure Sky First Tiger. Kelompok itu bersatu dalam dimensi rahasia kuno liar.
Hu Cheng adalah yang terkuat di antara mereka, kekuatan bertarungnya mendekati dewa sejati tingkat 2. Setelah dia adalah Ma Lingxi, dan kemudian Wei Ke. Di mata Hu Cheng dan Ma Lingxi, jelas Zhao Feng adalah yang paling lemah. Zhao Feng menghela nafas tentang seberapa kuat kekuatan bintang 4,5 di alam Dewa Desolate kuno itu. Sebanyak 45 orang dari Blue Scarlet Rache telah memasuki alam dewa kuno yang sunyi, dan di antara mereka ada 18 dewa kuasi sementara sisanya adalah ahli dewa sejati. Namun, setelah berinteraksi dengan Wei Ke, Zhao Feng menemukan bahwa Blue Scarlet Rache telah merekrut banyak ahli dewa sejati ini sebelum dimensi rahasia dibuka. Para ahli dewa sejati ini terikat oleh ras skala biru, mereka perlu melindungi anggota ras dan menyerahkan sebagian dari apa yang mereka peroleh di sini. Lagi pula, hanya kekuatan bintang 4,5 atau lebih kuat yang memiliki kemampuan untuk memasuki dimensi. Beberapa dewa sejati yang ingin memasuki dimensi rahasia kuno liar harus bergabung dengan kekuatan bintang 4,5 untuk masuk. Jika hanya Blue Scarlet Rache saja yang memiliki begitu banyak ahli di sini, lalu bagaimana dengan seluruh zona Gulong atau Ancient Desolate Realm of Gods? Zhao Feng tercengang. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak ahli saat ini di alam mimpi kuno. Selanjutnya, para ahli ini terdiri dari peringkat 3, peringkat 4, dan bahkan peringkat 5 dewa sejati. Kekuatan Zhao Feng telah menjadi lebih besar, tetapi, mengesampingkan peringkat 4 dan peringkat 5 dewa sejati, dia bahkan bukan tandingan dewa sejati tingkat 3 kecuali dia menggunakan beberapa kartu tersembunyi. Zhao Feng mulai panik, bahkan jika dia memimpin pasukan binatang buasnya, itu hanya akan cukup untuk menangani beberapa pasukan bintang 4,5. Apakah dia hanya akan membiarkan orang lain menjarah sumber daya di sini? Zhao Feng menganggap alam mimpi kuno sebagai dimensi asal miliknya sendiri dan bahwa semua yang ada di sini adalah miliknya. Dia jelas merasa tidak enak ketika perkembangan baru ini terjadi. Tapi tidak semudah itu menjarah sumber daya di sini. Zhao Feng berpikir dari sudut pandang lain. Ras kuno di alam mimpi kuno ada dalam kelompok, dan mereka sangat kuat. Zhao Feng mengendalikan pasukan dari berbagai ras, dan bahkan dia harus berkembang dengan hati-hati. Lingxi, sejak kau bertemu denganku, maka aku, Hu Cheng, akan menjaminmu bahwa kau akan mendapat keberuntungan besar. Selama perjalanan, Hu Cheng sama sekali mengabaikan Wei Ke dan Zhao Feng dan hanya berkeliaran di sekitar Ma Lingxi. Hu Cheng, ayo kita cari yang lain dulu. Ma Lingxi tidak mendengarkan omong kosong Hu Cheng. Dimensi rahasia kuno liar dipenuhi dengan bahaya. Mereka membutuhkan anggota ras lainnya untuk bekerja sama untuk mendapatkan kekayaan besar. Tepat pada saat ini, aura haus darah dan haus darah mulai menyebar. Awas, Hu Cheng mengungkapkan senyuman. Akhirnya saatnya baginya untuk pamer. Balapan dalam kondisi aslinya, seekor ular piton hijau raksasa yang mengeluarkan udara dingin dari mulutnya muncul di hadapan kelompok dengan kilatan cahaya hijau. Piton berbisa kristal hijau, dan auranya jauh lebih kuat dari dewa sejati peringkat 1. Wei Ke langsung berseru, piton berbisa kristal hijau ini jauh lebih kuat dari kera petir api langit dari sebelumnya. Mati, ular piton hijau raksasa itu menyemburkan bola racun dan memperlihatkan giginya yang tajam saat mulai menyerang. Hehehe, kamu mendekati kematian? Hu Cheng tertawa dingin saat sosoknya melompat menuju Green Crystal Venomous Python. Cahaya biru samar melintas di tangannya saat pedang es muncul. Racunnya langsung membeku, dan suhu di sekitar mulai turun saat lapisan es menutupi semuanya. Tebasan tanda air, tanda-tanda es dan air di udara sekitarnya mendarat di Green Crystal Venomous Python. Teknik gerakan Hu Cheng sangat mendalam, dan dia segera mampu menekan piton berbisa kristal hijau. Suara mendesing. Green Crystal Venomous Python tidak menyangka manusia di depannya begitu kuat, dan ia langsung kabur. Menurutmu kamu mau lari kemana? Hu Cheng mengejarnya dan menggunakan kekuatan pedang es di tangannya untuk menurunkan kecepatan Green Crystal Venomous Python. Segera, piton itu mati. Hanya kekuatan dari dewa sejati peringkat 1. Hu Cheng berkata dengan jijik. Zhao Feng menyaksikan seluruh pertempuran dari samping. Hu Cheng sedikit lebih kuat dari Si Feng dari Pulau Bulu Langit, dan dia memiliki senjata ilahi. Dia jelas tidak punya masalah membunuh piton berbisa kristal hijau. Kelompok tersebut terus bergerak maju setelah mengumpulkan beberapa bahan terdekat. Aura dari beberapa gerombolan binatang sangat kuat, yang membuatnya sangat jelas, sehingga kelompok itu dapat dengan mudah menghindarinya. Namun, semakin jauh mereka bepergian, semakin kuat binatang yang mereka temui.
Balapan dengan dewa sejati peringkat 2 sesekali akan muncul. Hu Cheng bisa menangani semuanya sendiri di awal, tetapi kemudian, Wei Ke dan Ma Lingxi harus membantu juga. Saat ini, para ahli yang telah memasuki tempat ini terpencar dan sangat lemah. Mereka hanya dapat memperoleh sedikit sumber daya. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Zhao Feng bisa dikatakan orang yang paling memahami dimensi rahasia kuno liar. Harta dan sumber daya sejati di sini dilindungi oleh ras atau ras kuat yang hidup dalam kelompok besar. Para pembudidaya yang saat ini masuk tersebar dan hanya bisa membunuh beberapa binatang untuk mendapatkan sumber daya. Namamu Zhao Feng kan? Meskipun Anda hanya alam cahaya mistik tahap puncak, Anda tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, bukan? Hu Cheng tiba di depan Zhao Feng dan berkata dengan agak marah setelah mengalahkan binatang purba. Aku tidak mengambil apapun di jalan, jadi tidak masalah. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi berubah. Hu Cheng telah mengambil sebagian besar sumber daya setelah membunuh binatang buas itu. Sisanya dibagi antara Wei Ke dan Ma Lingxi. Zhao Feng tidak menerima apapun. Selain itu, dalam situasi normal, jika alam cahaya mistik tahap puncak normal pergi bertempur, itu akan sama dengan bunuh diri. Jelas bahwa Hu Cheng hanya ingin dia mati lebih cepat. Saudara Zhao, serang saja. Kekuatanmu harus setara dengan Hu Cheng. Wei Ke tersenyum di samping dan berkata. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak melakukan apa-apa. Dia dengan murah hati menyerahkan sumber daya ini ke perlombaan skala biru. Dia telah melihat kekuatan Zhao Feng sebelumnya, dan itu setidaknya harus setara dengan kekuatan Hu Cheng. Ma Lingxi terkejut melihat seberapa baik Wei Ke memikirkan kekuatan Zhao Feng. HMPH, kalau begitu aku akan lihat nanti. Hu Cheng mencibir dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana mungkin bagi alam cahaya mistik tahap puncak memiliki kekuatan yang sama dengannya? Dia adalah dewa kuasi yang jenius bahkan di Blue Scarlet Rache, jadi dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Wei Ke. Tepat pada saat ini, raungan harimau yang memekakkan telinga terdengar. Sosok biru raksasa melepaskan lapisan api biru di pepohonan di dekatnya, lalu muncul di hadapan kelompok itu. Azure Sky First Tiger. Ekspresi Wei Ke membeku saat dia menatap ras kuno di depannya. Aku sudah lama sekali tidak melihat manusia. Azure Sky First Tiger mengungkapkan cahaya ganas saat tekanan kuat dihancurkan ke arah grup. Kelompok itu dapat merasakan bahwa kekuatan sebenarnya dari Azure Sky First Tiger ini telah mencapai tingkat dewa sejati peringkat 2 dari auranya. Zhao Feng, ini waktunya untuk menunjukkan kekuatanmu sekarang. Pada saat ini, Hu Cheng tersenyum tipis dan berjalan mundur. Hu Cheng, ini adalah dewa sejati tingkat 2. Hanya Anda yang bisa menghadapinya. Mari bekerja sama dan kalahkan. Ma Lingxi segera berkata. Dari keempatnya, Hu Cheng adalah yang terkuat. Kekuatan bertarungnya dekat dengan dewa sejati peringkat 2. Jika dia tidak membantu, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali melawan Azure Sky First Tiger. Lingxi, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah kekuatan Zhao Feng setara dengan kekuatanku? Itu hanya dewa sejati peringkat 2 yang sangat sedikit. Hu Cheng berkata dengan dingin dan tidak lupa menjual terlalu banyak untuk dirinya sendiri juga. Yang dia maksud adalah dia bisa menangani Azure Sky First Tiger sendirian. Jika kekuatan Zhao Feng setara dengan miliknya, maka Zhao Feng juga bisa melakukannya. Idiot! Azure Sky First Tiger tertawa saat melompat ke depan dan menebas dengan cakar raksasanya yang terbakar dengan api biru. Saudara Zhao, saya akan membantu Anda. Wei Ke tidak senang dengan sikap Hu Cheng dan mengambil langkah maju. Tidak perlu, kamu tahu kekuatanku. Zhao Feng tersenyum dan tidak peduli dengan Hu Cheng. Zhao Feng meninju dengan kedua tinju setelah mengaktifkan Metal of Wind Lightning, yang meraung ke depan dengan kekuatan menusuk yang tajam. Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia didorong mundur beberapa langkah. Namun, Azure Sky First Tiger merasakan cakarnya mulai sakit, dan ia memandang manusia aneh ini dengan heran. Dia hanya berada di alam cahaya mistik tetapi sangat kuat. Kekuatan Brother Zhao jauh melebihi imajinasiku. Wei Ke menyerang dengan pedang panjangnya. Ma Lingxi berhenti sejenak. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng barusan memang cukup mengesankan bagi seseorang di tahap puncak alam cahaya mistik. Namun, meskipun ini masalahnya, Azure Sky First Tiger bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan berdua, jadi dia menyerang juga. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng mengedarkan Metal of Wind Lightning dan mengirimkan cahaya keemasan terang satu demi satu.
Beberapa dari tinju ini mengandung kekuatan penghapusan petir api yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun. Ketika mereka mendarat di Azure Sky First Tiger dan memasuki tubuhnya, mereka memberikan kerusakan kritis. Zhao Feng, Wei Ke, dan Ma Lingxi segera bisa membunuh Azure Sky First Tiger. Kekuatan Tuan Zhao muda memang sangat hebat. Mata Ma Lingxi berputar. Niat yang ditampilkan Zhao Feng sangat mendalam, dan itu jauh lebih kuat daripada Hu Cheng. Suara mendesing. Hu Cheng terbang. Dia mendarat di tubuh Azure Sky First Tiger dan mulai memotongnya dengan senjata sucinya. Azure Sky First Tiger memiliki kekuatan dewa sejati peringkat 2, jadi jelas tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas lain dari sebelumnya. Itu pasti memiliki banyak harta di dunia kecilnya. Brengsek, mata Zhao Feng dingin saat dia melepaskan tekanan dari tubuh petir suci tingkat 7. Apa? Ekspresi Hu Cheng berubah menjadi shock. Garis keturunan dan kekuatan ilahinya ditekan oleh tekanan fisik Zhao Feng saja? Jantung Hu Cheng melonjak, dan dia mundur selangkah saat menatap mata emas dingin Zhao Feng. Itu dibunuh oleh kami bertiga. Apa hubungannya dengan Anda? Suara sedingin es Zhao Feng terdengar. Hu Cheng benar-benar tercengang oleh tekanan Zhao Feng dan tidak mengatakan apapun. Wei Ke dan Ma Lingxi juga tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Hu Cheng adalah bagian dari ras mereka, apa yang dia lakukan mengecewakan mereka dan bahkan membuat mereka merasa sedikit jijik. Zhao Feng mulai mengumpulkan bahan Azure Sky First Tiger dan membuka dunia kecilnya untuk menjelajahi kekayaannya. Ini untuk kalian berdua. Zhao Feng memberikan sebagian sumber daya kepada Wei Ke dan Ma Lingxi. Banyak. Aku tidak berpikir bahwa dunia kecil dari Azure Sky First Tiger akan memiliki begitu banyak sumber daya. Ma Lingxi sangat gembira. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Feng hanya mengambil esensi garis keturunan Azure Sky First Tiger dan memberikan segalanya kepada Ma Lingxi dan Wei Ke. Di sisi lain, ekspresi Hu Cheng menjadi suram. Kebenciannya terhadap Zhao Feng mencapai puncaknya saat dia melihat Ma Lingxi tersenyum ke arah Zhao Feng. Raungan marah terdengar ketika Ma Lingxi dan Wei Ke sedang mengatur rampasan perang. Tidak bagus, suara Azure Sky First Tiger. Ekspresi Wei Ke berubah secara dramatis. Membunuh Azure Sky First Tiger ini telah menarik perhatian Azure Sky First Tiger lainnya. Lari, Hu Cheng berkata dengan dingin saat dia menggunakan teknik yang dalam dan menghilang dari hutan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan teman-temannya segera mengikuti di belakang. Sosok biru perlahan mengejar mereka. Azure Sky First Tiger ini bahkan lebih besar, dan itu memiliki ekspresi marah. Kekuatannya jelas lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan dari dewa sejati tingkat 3. Di bagian paling depan, wajah Hu Cheng telah berubah menjadi putih pucat. Kekuatan dari peringkat 3 dewa sejati Azure Sky First Tiger yang marah akan sangat menakutkan. Kilatan dingin melintas di mata Hu Cheng. Dia mengedarkan senjata sucinya dan tiba-tiba menebas ke belakang. Hu Cheng, kamu! Wei Ke tidak menyangka Hu Cheng tiba-tiba menyerangnya. Ma Lingxi dan Zhao Feng juga terpengaruh. Tidak masalah bagi Zhao Feng karena tubuhnya sangat kuat, tetapi Wei Ke terluka parah. Udara dingin juga memperlambat kecepatan Wei Ke dan Ma Lingxi. Pada saat ini, aura binatang buas turun ke atas mereka. Bab 1173 meningkatkan kekuatan pertempuran. Tubuh Wei Ke dan Ma Lingxi menjadi dingin saat merasakan aura di belakang mereka. Aku tidak mengira Hu Cheng adalah orang seperti ini. Ma Lingxi mengungkapkan ekspresi putus asa. Jika keempatnya bekerja sama, mereka akan memiliki sedikit harapan terhadap dewa sejati tingkat 3. Tetapi pada saat kritis, Hu Cheng meninggalkan mereka dan melarikan diri sendiri. Tidak hanya itu, dia bahkan menyerang mereka, memaksa Wei Ke dan Ma Lingxi untuk mengulur-ulur Azure Sky First Tiger agar dia bisa kabur. Ma Lingxi merasa matanya buta bahwa dia bahkan mengenal seseorang seperti ini. Pada awalnya, Ma Lingxi berpikir bahwa Hu Cheng tidak buruk karena dialah yang berurusan dengan binatang buas terlebih dahulu. Maaf, Saudara Zhao, itu semua salahku, Wei Ke berkata dengan rasa bersalah. Ini hanya terjadi karena dia mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan grup mereka. Saat ini, Wei Ke terluka parah. Bagaimana mungkin Zhao Feng dan Ma Lingxi berurusan dengan Azure Sky First Tiger ini yang memiliki kekuatan dewa sejati tingkat 3? Mati, manusia yang menjijikkan. Azure Sky First Tiger mengunci 3 manusia di depannya dengan mata merah darah dan membanting dengan kaki besinya yang terbakar dengan api biru.
Sebuah perisai hitam tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng dan memblokir cakar biru menyala Azure Sky First Tiger. Aku akan menahannya. Kalian berdua, lari. Suara mendesak Zhao Feng terdengar di benak mereka. Itu adalah senjata suci pertahanan. Ma Lingxi melihat perisai di tangan Zhao Feng dan langsung mengerti. Dengan kekuatan Zhao Feng, itu normal baginya untuk memiliki senjata ilahi. Pergilah. Kecepatan saya sangat cepat. Wei ketahui ini. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menghadapi Azure Sky First Tiger secara langsung. Ayo pergi. Ma Lingxi langsung mengedarkan intetnya, membawa Wei ke dan pergi. Kecepatan Zhao Feng memang sangat cepat, dan dia mungkin bisa membuang Azure Sky First Tiger. Jika mereka berdua tinggal di sini, mereka akan menyeret Zhao Feng ke bawah, dan semuanya mungkin mati di sini. Saudara Zhao, tolong jangan mati di sini. Wei mengepalkan tinjunya dan membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Suara mendesing. Keduanya segera menghilang di hutan gelap. Manusia, tidak peduli seberapa cepat kamu, apakah kamu pikir kamu lebih cepat dariku? Azure Sky First Tiger memandang Zhao Feng dengan tenang dan mengejek. Namun, senjata sucimu terlihat sangat luar biasa, jadi itu akan menjadi milikku. Azure Sky First Tiger tertawa dan berkata, "Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Zhao Feng tertawa dingin dan melepaskan kekuatan fisik yang menakutkan yang memblokir kekuatan yang membatasi di sekitarnya. Anda menyembunyikan kekuatan Anda?" Azure Sky First Tiger tidak memahami pemuda berambut emas di depannya. Dia hanya berada di tahap puncak alam cahaya mistik, tetapi aura yang dia pancarkan dekat dengan dewa sejati peringkat 2. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan mati hari ini. Api biru di sekitar Azure Sky First Tiger naik lebih tinggi, tetapi di saat berikutnya, Zhao Feng menyingkirkan perisai dan mundur. Sepasang sayap emas murni muncul di belakangnya dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke arah tertentu dan melarikan diri. Azure Sky First Tiger jelas tidak akan melepaskan Zhao Feng begitu saja, jadi itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat mengejarnya. Namun, ada jarak kecil antara keduanya, dan Azure Sky First Tiger tidak dapat menyusul. Pada saat ini, sensasi aneh muncul di hati Azure Sky First Tiger. Tiba-tiba terasa bahwa pemuda di depannya tak terduga. Azure Sky First Tiger telah lama mengejar Zhao Feng, dan mereka telah meninggalkan wilayahnya. Zhao Feng tiba-tiba berbicara tepat ketika Azure Sky First Tiger hendak kembali. "Sudah kubilang aku sangat cepat." Zhao Feng mengungkapkan senyum puas. "HMPH, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari Azure Sky First Tiger Rache." Azure Sky First Tiger sangat marah dengan apa yang dikatakan Zhao Feng dan langsung mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, menggandakan kecepatannya. Namun, ia menyadari bahwa, bahkan setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, jarak antara Zhao Feng dan dirinya sendiri tidak berubah. Tidak baik, ketakutan muncul di hati Azure Sky First Tiger. Pemuda di depannya dengan sengaja mempertahankan kecepatan yang sama dengan dirinya sendiri sehingga ia akan mengejarnya. Azure Sky First Tiger langsung berbalik, tetapi matanya menjadi suram melihat apa yang dilihatnya. "Sujudlah pada Tuan." Balapan yang tidak terlalu kuat memblokir jalan di belakang Azure Sky First Tiger. Namun, jumlah mereka memungkinkan mereka untuk bertarung melawan Azure Sky. Hanya dalam waktu singkat, Azure Sky First Tiger kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan diperbudak oleh Zhao Feng. "Aku sangat membutuhkan beberapa binatang buas dengan kekuatan tempur yang kuat sekarang, jadi aku memikatmu kemari karena kamu tidak jahat." Zhao Feng berdiri di atas kepala Azure Sky First Tiger dan melihat ke kejauhan. Sekarang sejumlah besar ahli telah memasuki wilayah Zhao Feng dan dia terlalu lemah untuk melakukan apapun sendirian. Dia perlu dengan cepat meningkatkan jumlah budaknya dan memperkuat mereka. "Saya tidak akan mengecewakan guru," kata Azure Sky First Tiger dengan hormat. Suara mendesing. Zhao Feng menggunakan teknik Metal Lightning Radiance Wings Technique dan terbang ke arah tertentu. The Azure Sky First Tiger terbang di belakang Zhao Feng dan mempertahankan jarak tertentu.
Karena Wei Ke dan Ma Lingxi terluka parah, mereka tidak bisa lari terlalu jauh. Indra Zhao Feng di alam mimpi kuno sangat kuat, jadi dia segera menemukannya. Wei Ke makan obat untuk pulih dari luka-lukanya. Keadaan keberadaannya tidak terlalu tinggi, dan Hu Cheng menggunakan senjata suci untuk melukainya. Tidak mudah untuk pulih dari cedera ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Ma Lingxi sedikit sedih. Ketika mereka bertemu bahaya, Hu Cheng, yang memiliki ras yang sama, telah melemparkan mereka ke belakang dan bahkan menyerang mereka, sementara Zhao Feng telah menghentikan Dewa Pangkat 3 untuk membiarkan mereka hidup. Perbandingan antara keduanya terlalu besar. Tunggu saudara Zhao, dia akan baik-baik saja, Wei Ke berkata dengan sederhana. Ma Lingxi berhenti sejenak. Dia tidak tahu mengapa Wei Ke sangat mempercayai Zhao Feng. Dalam keadaan normal, Zhao Feng pasti sudah mati. Azure Sky First Tiger itu adalah dewa sejati peringkat 3. Namun, tepat pada saat ini, gelombang angin dan kilat muncul dari belakang mereka. Zhao Feng, ekspresi Ma Lingxi berubah, dan dia mengungkapkan senyum lega. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan dapat kembali. Sudah kubilang aku sangat cepat. Azure Sky First Tiger sama sekali tidak bisa mengejarku, Zhao Feng berkata. Ketiganya kemudian beristirahat selama setengah hari. Dimensi rahasia kuno yang liar terlalu berbahaya, jadi mereka harus memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi puncaknya. Ketiganya menghabiskan setengah hari untuk berkultivasi. Wei Ke dan Ma Lingxi merasakan betapa berbahayanya tempat ini. Kekuatan yang kuat adalah kunci untuk bertahan hidup. Setelah mereka mengalami bahaya kematian, mereka membuat kemajuan dalam kultivasi. Zhao Feng juga perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat untuk melindungi sumber dayanya serta mengambil sumber daya dari ahli penyerang. Zhao Feng menyerap God Tribulation Lightning, mengembangkan keterampilannya dan menyempurnakan teknik Metal Lightning Radiance Wings, menganalisis teknik Soul Splitting, dan beberapa hal lainnya. Alam mimpi kuno sangat besar, jadi Zhao Feng hanya bisa bergerak dalam jarak tertentu. Dia tidak dapat melakukan perjalanan ke banyak tempat lain, tetapi dia memiliki 2 klon. Jika dia bisa membuat klon ketiga, dia akan bisa mengontrol lebih banyak tempat. Pada saat ini, Zhao Wan dan Zhao Wang tidak bergerak sama sekali, dan itu karena Zhao Feng menyuruh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos ke pangkat demigod. Hampir semua ahli di sini setidaknya adalah dewa kuasi. Seseorang tidak akan curiga jika mereka telah mencapai level demigod, dan hanya saat itulah mereka dapat bersaing dengan para ahli lainnya. Garis keturunan Zhao Wang dan Zhao Wan telah diperkuat di alam mimpi kuno. Jika mereka menerobos ke pangkat demigod, kekuatan mereka yang sebenarnya seharusnya bisa melampaui Wei Ke. Ketiganya melanjutkan perjalanan di pagi hari. Zhao Feng sekarang telah menjadi pemimpin, dan Wei Ke serta Ma Lingxi menjawab semua pertanyaan yang diajukan Zhao Feng. Ini adalah tujuan Zhao Feng saat ini, untuk memahami dan mendapatkan semua informasi mengenai dimensi rahasia kuno liar dan alam dewa kuno yang sunyi. Wei Ke bahkan memberi Zhao Feng peta yang harus dibuat oleh perlombaan skala biru. Petanya sangat tersebar, dan Zhao Feng belum pernah ke banyak tempat. Ada juga beberapa uraian tentang beberapa tempat berbahaya dan tempat-tempat yang penuh dengan rejeki. Suara pertempuran tiba-tiba sampai ke telinga mereka. Itu ke arah itu, ayo pergi dan lihat, Zhao Feng berkata. Kenyataannya, Zhao Feng bisa melihat apa yang terjadi ratusan ribu mil jauhnya. Dia sengaja memimpin kelompok itu ke arah ini. Trio itu perlahan mendekati tempat suara pertempuran itu berasal. Seorang tetua dan 2 pemuda sedang bertarung melawan beberapa tikus api bertanduk emas di dekat pintu masuk sebuah gua. Tikus api bertanduk emas sangat cepat, dan mereka bisa menggunakan api. Mereka juga memiliki tanduk seperti banteng di kepala mereka, yang merupakan senjata tajam untuk menyerang. Beberapa lampu menyala-menyala di dekat tetua dan 2 pemuda. Aura mereka sangat kuat. Sialan, tikus api bertanduk emas ini begitu ganas. Kedua murid muda itu sama-sama dewa kuasi. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan dewa sejati peringkat 2 sementara yang lainnya sedikit lebih lemah. Kalian berdua, gabungkan seranganmu ke satu titik dan serang perut tikus api bertanduk emas, sang tetua meraung dingin dengan ekspresi muram. Tetua itu melambaikan tangannya, dan beberapa sambaran petir menyambar untuk menghentikan 3 tikus api bertanduk emas. Membunuh mereka semua, seekor tikus api bertanduk emas dengan tanduk emas paling terang meraung. Ekspresi Wei Ke dan Ma Lingxi berubah ketika mereka melihat ketiganya bertarung melawan tikus api bertanduk emas.
Saudara Zhao, tetua itu adalah dewa sejati tingkat 3. Ayo pergi. Mata Wei Ke tertuju pada tetua itu dengan waspada. Meski gua itu mengeluarkan bau aneh, dua kekuatan di depan terlalu kuat. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kelompok lemah mereka. Ayo kita cari ahli dari generasi yang lebih tua dari ras kita. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan di dimensi rahasia kuno liar. Ma Lingxi menyarankan. Kedua pemuda itu adalah anggota ras bersayap api, dan tidak ada yang tahu garis keturunan tetua, tetapi kekuatan ketiganya terlalu tinggi. Penatua dengan pakaian biru adalah dewa sejati tingkat 3. Salah satu dari dua pemuda itu bahkan lebih kuat dari Hu Cheng, sedangkan yang terakhir setara dengan Ma Lingxi. Jika kalian berdua ingin pergi, maka kalian bisa pergi. Aku butuh apa yang ada di dalam gua itu? Zhao Feng berkata. Zhao Feng hanya mendekati Wei Ke dan Ma Lingxi untuk mendapatkan lebih banyak intel dan peta mereka. Zhao Feng perlu berinteraksi dengan pakar lain dan mendapatkan peta mereka juga. Tepat pada saat ini, tetua dengan mata biru langit berkedip saat dia meraung keras kepada teman-teman yang bersembunyi di kegelapan. Jika kamu bersedia membantu, kita bisa membagi kekayaan di dalam gua secara merata. Kedua pemuda dan tikus api bertanduk emas langsung mengungkapkan ekspresi waspada saat mereka melihat ke arah hutan di sebelah kanan mereka. Zhao Feng dan teman-temannya segera muncul. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Kekuatan seperti itu tidak ada gunanya bagi kami. Penatua dengan warna biru melirik Zhao Feng dan teman-temannya dan berbicara dengan dingin saat dia terus bertarung melawan tikus api bertanduk emas. Tikus api bertanduk emas juga tidak peduli dengan Zhao Feng dan teman-temannya. Mereka awalnya mengira bahwa manusia yang sangat kuat telah muncul. Jika itu masalahnya, situasinya akan buruk bagi mereka, tetapi tiga yang muncul terlalu lemah. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan sesepuh di biru langit dan perusahaan, tidak akan ada bedanya.